Rakyat Aceh menggelorakan aksi protes menuntut Presiden Prabowo Subianto memecat Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian, menyusul keputusan kontroversial yang memindahkan 4 pulau di Aceh Singkil, Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek, ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sumut. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri, Kepmendagri, nomor 302-2138 tahun 2025 yang diterbitkan pada 25 April 2025, memicu kemarahan luas, dengan tuduhan bahwa Tito sengaja memicu konflik dan mengabaikan sejarah serta otonomi Aceh. Di tengah tekanan publik, Prabowo dikabarkan akan mengambil alih penanganan kasus ini, menandai ujian awal bagi kepemimpinannya dalam menjaga stabilitas nasional. Latar belakang kontroversi. Sengketa 4 pulau ini berakar pada perbedaan batas wilayah yang telah berlangsung sejak era kolonial Belanda pada 1928. Pada 1992, Gubernur Aceh dan Sumut mencapai konsensus di hadapan Mendagri saat itu, mengakui pulau-pulau tersebut sebagai bagian Aceh. Namun, verifikasi Badan Informasi Geospasial, BIG, dan Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi pada 2009 menyatakan 213 pulau, termasuk 4 pulau tersebut, berada di bawah Sumut, menciptakan ketidaksesuaian data. Kepmendagri terbaru, yang melibatkan kajian lintas instansi seperti TNI AL dan Kementerian Kelautan, menjadi titik pemicu ketegangan baru. Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Mualem, menyebut keputusan ini melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 dan MOU Helsinki 2005, yang menjamin otonomi khusus Aceh pasca konflik. Ini bukan hanya soal wilayah, tetapi harga diri rakyat Aceh, tegas Mualem dalam rapat dengan DPR Aceh pada 14 Juni 2025. Sementara itu, Gubernur Sumut Bobi Nasution mengusulkan pengelolaan bersama, tetapi ditolak oleh Aceh sebagai kompromi yang tidak menyelesaikan akar masalah, memperkeruh situasi. Gelombang protes rakyat Aceh. Rakyat Aceh menunjukkan kemarahan melalui aksi massa dan kampanye di media sosial. Pada 14 Juni 2025, mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa Aceh, PMA, menggelar demonstrasi di depan Kemendagri, Jakarta, menuntut pencopotan Tito dan Dirjen Bina Adwil Safrizal Zakaria Ali. Koordinator aksi Gamal menyatakan, Tito adalah biang kerok yang menghidupkan kembali luka lama Aceh. Kami minta Presiden Prabowo segera bertindak. Demonstrasi serupa juga terjadi di Banda Aceh, dengan ratusan warga membentangkan spanduk bertuliskan Kembalikan Pulau Aceh dan Copot Tito Karnavian, yang menjadi tren di X dengan ribuan postingan. Ulama dan tokoh masyarakat Aceh turut menyuarakan dukungan, menggelar doa bersama dan menyurati Prabowo untuk mencabut keputusan tersebut. Aktivis seperti Farid Ismullah menyoroti peta topografi TNI ed 1978 sebagai bukti historis bahwa pulau-pulau tersebut milik Aceh, menambah bobot klaim daerah tersebut. Sentimen publik menuduh Tito bertindak sepihak, dengan beberapa spekulasi menyebut kepentingan ekonomi, seperti potensi minyak di Blok Singkil offshore, sebagai motif di balik keputusan ini. Kritik terhadap Tito Karnavian. Pengamat kebijakan publik Nasrul Zaman dari Universitas Syekh Kuala menyebut keputusan Tito ahistoris dan berpotensi memicu perlawanan baru, mengingat sejarah konflik Aceh dengan pusat. Ini seperti menuang bensin ke bara yang sudah redup, ujarnya pada 14 Juni 2025. Otto Nur Abdullah, mantan Ketua Komnas HAM, menilai proses pengambilan keputusan cacat formil karena tidak melibatkan konsultasi memadai dengan Pemprov Aceh, melanggar semangat otonomi khusus. Tuduhan lebih jauh muncul di kalangan masyarakat, yang menduga Tito melakukan balas jasa kepada keluarga Jokowi melalui Bobi Nasution, menantu mantan presiden. Analis politik Rocky Gerung menyoroti bahwa keputusan ini bisa dianggap sebagai upaya melemahkan legitimasi Prabowo dengan memicu ketidakpuasan di Aceh. Tito membela diri dengan menyatakan keputusan berdasarkan data teknis dan sejarah sejak 1928, serta terbuka terhadap gugatan hukum ke PT UN, tetapi pernyataan ini dianggap kurang meyakinkan oleh publik. Intervensi Prabowo Subianto. Di tengah tekanan, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mengambil alih penanganan kasus ini pada 14 Juni 2025. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengonfirmasi bahwa Prabowo akan memutuskan langkah terbaik pekan ini setelah komunikasi dengan DPR. Rapat darurat dengan Mendagri, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Gubernur kedua provinsi dijadwalkan pada 18 Juni 2025 untuk mencari solusi damai. Sumber internal istana menyebut Prabowo ingin mencegah konflik horizontal yang dapat mengguncang stabilitas nasional. Langkah ini dianggap respons terhadap desakan rakyat Aceh dan kritik bahwa pemerintahannya terkesan lemah menghadapi warisan kebijakan kontroversial. Prabowo, yang selama kampanye menunjukkan simpati terhadap Aceh,
kini diuji kemampuannya menyelesaikan sengketa tanpa mengorbankan otonomi daerah atau hubungan dengan Sumut. Namun, ada spekulasi bahwa intervensi ini juga dipengaruhi oleh tekanan politik internal, termasuk dinamika dengan Bobi Nasution. Implikasi historis dan politik. Sejarah Aceh sebagai daerah otonom khusus, yang lahir dari perjuangan melawan Belanda dan konflik dengan pusat hingga MOU Helsinki 2005, membuat isu ini sangat sensitif. Pengambil alihan 4 pulau dianggap mengancam kepercayaan masyarakat Aceh terhadap janji perdamaian, terutama setelah 20 tahun stabilitas. Pengamat seperti Jamiluddin Ritonga memperingatkan bahwa jika tidak ditangani dengan bijaksana, kasus ini bisa memicu gerakan separatisme, meskipun kecil kemungkinannya. Politik nasional juga terdampak. PDIP memanfaatkan isu ini untuk menyerang kredibilitas Prabowo, dengan narasi bahwa Tito sebagai warisan Jokowi gagal menjaga harmoni. Koalisi Indonesia Maju, KIM, berupaya meredam dengan menekankan dialog, tetapi tekanan publik menuntut tindakan tegas, termasuk pencopotan Tito. Hubungan Prabowo dengan Aceh, yang sempat hangat selama kampanye, kini diuji oleh kemampuan menjaga keadilan regional. Analisis ekonomi dan sumber daya alam. Di balik kontroversi administratif, dugaan bahwa keputusan ini terkait potensi ekonomi semakin kuat. Blok minyak Singkil Offshore Working Area, yang berada di dekat pulau-pulau tersebut, menjadi sorotan. Jika termasuk Sumut, pemerintah pusat berhak atas 85% pendapatan minyak berdasarkan skema cost recovery, sementara Aceh hanya mendapat 15%. Jika tetap di Aceh, MOU Helsinki menetapkan 70% untuk provinsi dan 30% untuk pusat. Jurnalis lokal Nasir dari Serambi Aceh menyebut ini sebagai permainan sumber daya, meskipun belum ada bukti resmi dari pemerintah. Dampak ekonomi langsung terlihat dari ketidakpastian investasi di kedua provinsi. Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan terhenti, sementara pedagang lokal mengeluh tentang gangguan logistik akibat ketegangan. Jika konflik berlarut, analisis menunjukkan potensi kerugian miliaran rupiah akibat penundaan proyek pemerintah, termasuk gudang ketahanan pangan yang direncanakan Prabowo di Aceh. Langkah selanjutnya dan prospek. Rapat 18 Juni 2025 menjadi titik krusial. Prabowo diharapkan memfasilitasi dialog yang inklusif, dengan mempertimbangkan bukti historis Aceh dan data teknis Sumut. Jika gagal mencapai konsensus, ancaman gugatan ke PT UN atau Mahkamah Konstitusi bisa muncul, meskipun Aceh lebih memilih jalur politik untuk menghindari konfrontasi hukum panjang. Publik Aceh menuntut pencabutan Kemendagri dan pengembalian pulau-pulau tersebut, dengan beberapa pihak bahkan menyebut pencopotan Tito sebagai syarat damai. Prospek damai bergantung pada kemauan Prabowo menegakkan keadilan tanpa terjebak dalam dinamika politik internal. Jika pulau-pulau dikembalikan ke Aceh, ini bisa memperkuat citra presiden sebagai pemimpin yang menghormati otonomi. Namun, jika keputusan Tito dipertahankan, risiko ketidakstabilan di Aceh dapat meningkat, mengingat sensitivitas historis daerah tersebut. Keputusan Tito Karnavian memindahkan 4 pulau Aceh ke Sumut telah memicu kemarahan rakyat Aceh, yang menuntut Prabowo memecat Mendagri tersebut. Di tengah tekanan publik dan ancaman konflik, intervensi Prabowo menunjukkan upaya menyelamatkan situasi, tetapi keberhasilannya akan diuji pada rapat mendatang. Dengan beban sejarah, dugaan ekonomi, dan dinamika politik, pemerintah harus bertindak bijaksana untuk menghindari perpecahan yang dapat mengguncang fondasi persatuan Indonesia. Tanpa solusi yang adil, kasus ini berpotensi menjadi luka baru bagi Aceh dan tantangan besar bagi kepemimpinan Prabowo.